Kami sungguh berserah kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau kami nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya karena anugerah-Mu, Engkau yang memampukan kami. Dan bahkan pada waktu kami membaca merenungkan firman-Mu, pikiran kami, pemahaman kami terbatas. Dan itu sebabnya kami butuh Roh-Mu yang kudus. Boleh menerangi kami, menuntun kami. Sehingga kami mengerti, menangkap pesan Tuhan. Dan pesan itu kami pegang, kami simpan, kami hidupi dalam kehidupan kami. Dan itu Tuhan berbicaralah, karena kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan ya. Saya senang kalau sudah dalam kondisi yang baik ya. Karena ada banyak berita yang menakutkan di tahun yang lalu ya. Akan resesi lah, akan gelap lah, dan segala macamnya. Tapi kita bersyukur sampai dengan ya mengakhiri Februari ini, kita dalam kondisi yang baik. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan yang menyertai kita, menolong kita. Amin saudara. Ya, kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita mengambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga. Lalu loncat ayat 10 sampai dengan ayat 14. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau sudah menemukannya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin ya. Puji Tuhan untuk kebenaran yang Tuhan boleh nyatakan pada kita. Saudara, pada waktu kita membaca sebuah buku, maka hal yang paling terpenting dalam ketika membaca sebuah buku adalah kita harus tahu tujuan, alur pikir dari penulis itu. Makanya seringkali saudara, yang sangat disayangkan ketika orang baca buku selalu pendahuluan di skip. Padahal itu keliru saudara. Justru itu bagian yang terpenting dari sebuah buku, yaitu pendahuluannya. Karena di pendahuluanlah penulis itu menuangkan segala idenya, tujuannya, pemikirannya. Sehingga kita tahu dia nulis untuk apa sih. Kalau kita nggak baca, kita nggak tahu pemikirannya, kita nggak tahu tujuan dia menulis itu. Maka biasanya di tengah jalan saudara akan bingung. Saudara akan tersesat, ini ngomong apa sih sebenarnya buku ini. Karena saudara tidak tahu dari awal dia sebenarnya ingin menyampaikan apa. Tapi kalau kita tahu, kita akan tahu dengan jelas nih buku mau kemana nih arahnya. Walaupun begitu banyak dia cerita sana sini, kita akan tahu. Gitu. Nah sama pada waktu kita melihat Alkitab, kita melihat satu kitab, maka kita harus tahu tujuannya untuk apa sih ditulis. Untuk siapa, untuk apa. Nah kita bersyukur Yohanes salah satu kitab yang memberikan kepada kita tujuannya secara jelas. Ya. Di kitab-kitab yang lain kita harus baca, kita harus mengerti, kita harus lihat konteksnya. Tapi Yohanes memberitahukan kepada kita secara jelas, secara gamblang. Gitu, ya. Kalau saudara membaca, ya kita baca sama-sama. Yohanes 20 ayat 31, sama-sama 1, 2, 3. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup yang kekal. Amin ya. Jelas saudara ya.
Tujuannya apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini tujuan Yohanes. Yohanes memberitahukan dia ingin memperkenalkan Yesus. Supaya apa? Supaya kita percaya. Dan oleh karena percaya kita beroleh hidup. Jadi kita beroleh hidup, kita diselamatkan bukan karena ketaatan tidak. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kesalehan kita. Tetapi karena iman di dalam Yesus Kristus. Terus pertanyaannya, kita taat untuk apa? Ya kan judulnya taat kan katanya ya minggu ini. Taat untuk apa, saudara? Banyak orang Kristen salah berpikir, ya, terbalik. Seringkali berpikir kita taat supaya kita hidup kudus. Salah, saudara. Kenapa salah? Karena kita ini orang kudus. Kalau saudara taat karena supaya saudara kudus, taat supaya saudara berkenan kepada Allah, taat supaya saudara ini diselamatkan, saudara tidak akan mungkin mampu. Gak akan bisa. Itu sebabnya kita terus tertekan menjadi seorang Kristen karena kita berpikir kita taat untuk memperkenan Tuhan. Kita taat supaya kita ini kudus, supaya Tuhan senang. Kalau Tuhan tidak senang nanti saya dihukum. Kalau Tuhan tidak senang nanti saya jadi bangkrut. Kalau Tuhan tidak senang nanti saya jadi sakit. Tuhan marah gitu. Enggak, saudara. Kita taat bukan supaya kita jadi kudus. Kita taat karena kita kudus. Siapa yang menguduskan kita? Kristus. Jadi saudara ingat, iman itu melahirkan apa? Keselamatan dan ketaatan. Bukan ketaatan melahirkan iman dan keselamatan. Jangan kebalik, saudara. Jelas Yohanes mengatakan supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan kamu beroleh hidup karena iman kepada Yesus Kristus. Itu tujuan Yohanes menuliskan suratnya. Dan itu sebenarnya sudah disinggung oleh Yohanes pada waktu kita membaca Yohanes pasal 1. Baca sama-sama lagi. 1 Yohanes pasal 1 ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Persis, saudara ya. Dikatakan supaya kita itu menerimanya, supaya kita itu percaya, dan kita dengan percaya kita menjadi anak-anak Allah. Dan ini menjadi kunci dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 menjadi titik pusat daripada pasal 1 ayat 1 sampai 18. Yohanes memperkenalkan Yesus untuk ini supaya kita menerimanya, supaya kita percaya kepada Dia dan berhak menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya saudara, Yohanes buka suratnya dengan memperkenalkan siapa Yesus itu. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan Yesus akan mempengaruhi respon kita, akan mempengaruhi sikap kita, bahkan mempengaruhi penyembahan kita. Pada waktu kita nggak kenal siapa Yesus, maka apa yang terjadi? Penolakan. Makanya Yohanes pasal 1 memberitahukan kepada kita bagaimana respon orang. Ada yang menolak, ada yang menerima. Yang menerima berhak menjadi anak-anak Allah. Tapi juga ada yang menolak. Paulus mengatakan hal yang sama. Saudara ya, baca sama-sama 1 Korintus 1 ayat 23. 1, 2, 3. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Saudara lihat respon mereka. Paulus mengatakan kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Apa respon orang Yahudi? Apa respon orang Yunani? Bagi orang Yahudi ini batu sandungan. Bagi orang Yahudi ini sebuah kebodohan. Saudara, kenapa mereka berespon seperti itu? Karena mereka salah mengenali Tuhan, mengenali Yesus. Saudara, bagi orang Yahudi, Yesus itu tidak lebih daripada manusia biasa. Kenapa mereka berpikir seperti ini? Satu, karena mereka berpikir Mesias itu dari keturunan Daud. Dari Raja Daud. Dia akan menjadi muncul sebagai seorang pahlawan. Untuk apa? Untuk membebaskan mereka dari penjajahan, dari situasi politik, situasi ekonomi yang gak mengenakan. Dari kesengsaraan itu, dari rezim Romawi. Mereka berharap Mesias itu muncul nanti dari keturunan Daud. Itu yang dijanjikan. Seorang raja yang gagah perkasa seperti Daud. Itu alasan mereka mengatakan Yesus tidak lebih daripada manusia. Dia keturunan Daud. Lalu yang kedua, alasannya kenapa? Karena mereka punya paham kepercayaan monoteisme yang begitu kuat, begitu kental. Allah itu esa.
Allah itu satu, tidak boleh ada yang lain. Ketika ada yang lain, pasti itu bukan Allah. Ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya Allah, maka mereka menolak. Gak mungkin. Allah itu esa, Allah itu satu. Lalu orang Yunani, mereka mengatakan Allah tidak mungkin menjadi manusia. Allah yang sejati tidak akan jadi manusia. Kenapa saudara? Karena mereka mengatakan yang materi itu jahat. Yang roh itu suci. Tidak mungkin roh itu ada bersama-sama dengan yang jahat ini. Tubuh yang jahat ini harus dimusnahkan. Roh itu yang mulia. Maka mereka merhatikan roh. Mereka tidak peduli dengan tubuh. Jasmani ini jahat. Maka mereka katakan Allah itu roh. Yang suci tidak mungkin jadi daging. Tidak mungkin jadi tubuh. Tidak mungkin jadi manusia. Kenapa saudara mereka seperti ini? Karena mereka nggak kenal. Kalau kita nggak kenal siapa Yesus, kita pun bisa salah, saudara. Di dalam kita bersikap, di dalam kita berespon, di dalam penyembahan kita. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, Paulus pernah berjalan-jalan di Athena. Ketika Paulus berjalan-jalan di pasar mereka, lalu Paulus melihat ada begitu banyak kuil yang dijual di sana. Lalu Paulus menemukan di dalam kuil-kuil itu ditulis kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku beritakan. Saudara, apa yang kita sembah tanpa mengenalnya, itu sebuah ibadah yang kosong, ibadah yang sia-sia, ibadah yang tanpa makna, menyembah Allah yang tidak kita kenal. Bisa jadi saudara, kita datang ke gereja, sebenarnya kita tidak kenal siapa Yesus. Kita bisa jadi berpikir Yesus itu seperti orang-orang Yahudi berpikir. Dia adalah pembebas secara politik. Dia pembebas ekonomi kita. Dia pembebas utang-utang kita. Dia hanya pembebas penyakit kita. Itu sebabnya kita datang hanya minta Tuhan tolong perbaiki ekonomiku. Tuhan tolong sembuhkan aku dari sakit. Tuhan tolong hutang-hutangku dilunasi. Kenapa kita salah persepsi? Ayat yang selalu diberangus apa? Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Kita pikir itu berbicara tentang sakit. Tidak, itu berbicara tentang dosa. Saudara keluar dari konteks ketika orang mengatakan Yesus oleh karena bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Lalu kaitkan dengan sakit penyakit. Enggak, itu tentang dosa. Lalu ada satu lagi ayat yang sering kali diberangus, disalah tafsirkan, disalah mengerti. Yaitu dia jadi miskin supaya kita jadi kaya. Bukan kaya materi. Saudara baca konteksnya. Di situ Paulus dengan jelas mengatakan kaya apa? Kaya iman. Kaya dengan kebajikan. Kaya dengan kemurahan. Konteksnya kalau saudara baca, itu soal pemberian. Orang yang hatinya miskin, orang yang tidak punya kemurahan hati, sekalipun dia kaya, tidak akan memberi. Itu sebabnya Paulus mengatakan, dia yang kaya datang. Supaya apa? Supaya kamu kaya. Kaya apa? Kaya kemurahan, kaya hati, kaya iman. Saudara, kita lihat ketika kita nggak memahami, kita bisa salah. Bukan hanya itu, sikap kita di dalam pelayanan. Kita bisa seenaknya melayani. Karena apa? Kita nggak ngerti siapa dia. Dia yang kita layani itu siapa? Bukan hanya itu, sikap kita, respon kita ketika menghadapi masalah, menghadapi pergumulan itu juga bisa salah. Berapa banyak orang yang mengatakan Tuhan itu gak peduli dengan hidupku, Tuhan itu gak mengasihi. Mana kasih Tuhan, mana kebaikan Tuhan? Kenapa dia tidak tolong saya? Kenapa dia tidak sembuhkan saya? Kenapa dia tidak pulihkan saya? Gak mengerti tentang Tuhan, respon kita salah. Sikap kita salah. Itu sebabnya Yohanes memulai kitabnya. Untuk apa? Memperkenalkan siapa Yesus itu. Supaya apa? Kita mengenal dia. Supaya kita percaya kepada dia. Supaya kita memperoleh hidup di dalam dia. Supaya kita tidak salah bersikap dan berespon terhadap dia. Saudara, siapa Yesus? Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara permisi tanya, kapan Yesus itu ada? Sama diamnya ya dengan KU1 ya. Saya bertanya, tolong dijawab gitu ya. Kebanyakan kita akan berpikir 2000 tahun yang lalu Yesus ada. Gak heran saudara, karena itu yang sering kali diberitahukan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Yesus datang ke dalam dunia, mati di salib bagi kita 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Dan itu tertanam 2000 tahun yang lalu.
Dan itu juga tertanam di dalam benak orang Yahudi. Mereka tidak terima ketika Yesus mengatakan apa? Aku sudah ada jauh sebelum Abraham ada. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Saudara, kalimat ini memberitahukan kita Yesus tidak hanya ada 2000 tahun yang lalu. Kalau Yesus ada 2000 tahun yang lalu, sebelumnya Yesus nggak ada berarti. Tapi dia ada jauh sebelumnya. Bahkan Yohanes mengatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Saudara, kata pada mulanya menjadi sebuah kata yang sangat penting di dalam Alkitab. Karena seluruh kitab kita dibuka dengan kalimat ini. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum langit dan bumi ada, sebelum segala sesuatu yang lain ada, Allah sudah ada. Pada mulanya Allah. Lalu Yohanes mengatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu diciptakan, dikatakan yang ada Allah dan firman. Di dalam kekekalan yang ada adalah Allah dan firman. Itu sebabnya kalimat berikutnya mengatakan apa? Firman bersama-sama dengan Allah. Pada waktu dikatakan firman bersama-sama dengan Allah, itu memberitahukan kepada kita bahwa firman dan Allah itu berbeda. Siapa firman, siapa Allah? Kalau kita baca konteksnya, ayat 14, ayat 18, saudara akan mengerti bahwa firman yang dimaksud adalah Yesus. Allah yang dimaksud adalah Bapa. Firman itu anak, Allah itu Bapa. Pribadi yang berbeda, tetapi mereka satu. Bukan dua Allah, bukan satu Allah, tapi dua pribadi. Dan itu sebabnya Yohanes supaya nggak salah paham, nggak salah mengerti, menganggap bahwa Yesus mungkin lebih rendah daripada Allah. Yesus bukan Allah. Dia langsung menyebutkan bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu bukan seorang Allah seperti dipercaya banyak orang. Dia adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Dia bukan seorang Allah, bukan Allah jadi-jadian, bukan dewa. Dia adalah Allah. Allah di dalam kekekalan. Allah yang kekal, Allah yang hidup selama-lamanya. Dia adalah Allah. Itu sebabnya saudara, Yohanes memulai ya kitabnya ini, Injilnya ini, dia tidak mengungkapkan dengan fakta historis kalau saudara baca. Berbeda dengan ketiga Injil, Matius, Markus, Lukas, mulai hidup Yesus dengan apa? Silsilah, dengan fakta-fakta sejarah, fakta-fakta historis, diungkapkan semua, tokoh-tokohnya disebutkan, apa yang terjadi disebutkan, ada Maria, ada Yusuf, Zakaria, Simeon, semua, Elizabeth, semua ada. Yohanes tidak sebutkan tokoh-tokoh itu. Yohanes langsung kepada inti di balik peristiwa itu. Mereka semua mengungkapkan fakta sejarah, tapi Yohanes mengungkapkan apa yang terjadi di balik fakta sejarah. Makna teologisnya apa? Makna di balik semua sejarah itu apa? Yesus datang, lahir, Maria hamil, lalu melahirkan Yesus. Semua ada di situ. Fakta-fakta ini mau menceritakan apa? Itu yang diceritakan oleh Yohanes. Dia mengungkapkan makna di balik semua fakta historis itu. Ini bukan berarti lalu Yohanes mengabaikan fakta historis. Tidak. Karena apa? Tadi saya sudah mengatakan bahwa orang Yunani nggak percaya bahwa Allah jadi manusia. Itu ditentang oleh Yohanes. Yohanes mengatakan enggak, Allah bukan seperti itu. Allah jadi manusia. Fakta sejarah. Ada yang mengatakan itu enggak mungkin. Itu cuma pura-pura aja. Allah kelihatan jadi manusia. Enggak, betul-betul jadi manusia. Yohanes menuliskan itu fakta sejarah. Di dalam suratnya 1 Yohanes, di awal dia langsung mengungkapkan siapa Yesus itu? Firman yang pada mulanya menjadi daging. Itu apa? Itu dikatakan dia bisa dirabah, dia bisa dilihat, dia bisa disaksikan. Itu menunjukkan fakta. Yesus betul-betul jadi manusia. Fakta sejarah. Saudara, teologi yang benar. Itu teologi yang didasarkan pada fakta sejarah. Sebuah kebenaran kalau tidak didasarkan pada fakta sejarah, kebenaran sejarah, maka saudara itu bukan kebenaran. Itu adalah mistis. Jadi Yohanes mengatakan dia tidak pernah memisahkan itu. Dia tidak pernah menganggap remeh fakta sejarah. Justru iman kita dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan fakta sejarah. Akarnya ada di dalam sejarah. Tetapi saudara, Yohanes juga mengingatkan kita. Sejarah tinggal sejarah. Orang Yahudi percaya pada sejarah. Yesus Mesias itu keturunan daripada Daud. Berhenti sampai di situ. Maknanya apa? Artinya apa? Yesus
Keturunan Daud, selesai. Dan itulah yang ingin diungkapkan oleh Yohanes. Apa yang dibalik semua itu? Janji Tuhan bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Mesias itu datang dari Yusuf dan Maria. Semua peristiwa-peristiwa itu menceritakan apa? Itu sebabnya Yohanes tidak berhenti pada fakta sejarah. Dia langsung menuju kepada kekekalan. Dia langsung menuju kepada kekekalan. Pada mulanya adalah firman. Tetapi sayangnya saudara, ada banyak orang nggak terima ya, ketika dikatakan Yesus adalah kekal, Yesus adalah Allah. Gak bisa terima gitu ketika itu diungkapkan. Ketika waktu Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, orang Yahudi ngamuk. Orang Yahudi tidak terima ketika Yesus mengatakan aku adalah Allah. Mereka nggak terima. Bagaimana mungkin kamu bisa ada sebelum Abraham ada? Umurmu itu belum sampai 50 tahun kata mereka. Abraham itu sudah lama mati. Bagaimana mungkin kau mengatakan engkau lebih dulu daripada Abraham? Saudara, itu semua ada ya, bukan cerita karangan saya ya. Itu ada dialognya di Yohanes pasal 8. Mereka mengatakan engkau umurmu udah sampai 50 tahun sekarang. Kok bisa kamu lebih dulu daripada Abraham? Kamu menghina Abraham. Kamu menghina Allah. Mereka tidak percaya itu. Saudara, yang mengherankan adalah ada begitu banyak orang ya, menolak Yesus Allah. Tapi begitu banyak orang menerima Yesus sebagai nabi, menerima Yesus sebagai guru agung, menerima Yesus sebagai orang suci. Orang punya moral yang tinggi. Itu aneh, saudara. Itu mengherankan. Sementara Yesus mengklaim dirinya adalah Allah. Kalau Yesus mengklaim dirinya Allah, tapi dia bukan Allah, berarti dia pembohong. Kok kamu mau terima dia sebagai nabi? Kok kamu mau terima pembohong sebagai guru agung? Kok kamu mau terima dia sebagai orang yang suci? Kok mau terima dia sebagai orang yang bermoral tinggi? Gak make sense kan pola pikirnya? Gak masuk akal. Lebih mudah, lebih gampang, lebih masuk akal ketika kita menerima Yesus adalah Allah. Dia bukan nabi seperti kebanyakan. Makanya pada waktu dia bertanya kepada murid, siapakah aku? Banyak orang mengatakan, engkau Yohanes, engkau Elia, engkau seorang nabi. Yesus mengatakan, bukan, aku bukan itu, aku Mesias. Allah yang datang ke dalam dunia. Saudara, dosa itu memutarbalikkan semuanya. Manusia sudah dibutakan oleh dosa itu. Semua menjadi terbalik. Ya. Allah yang harusnya diakui sebagai Allah, tidak dianggap sebagai Allah. Allah yang harusnya diutamakan, enggak diutamakan. Semua menjadi terbalik. Manusia memutarbalikkan sedemikian rupa gitu. Ya. Di dalam ordo ya, penciptaan, ini yang terjadi saudara ya. Saudara perhatikan ini. Di dalam ordo penciptaan ditetapkan Allah, manusia, lalu alam. Ini oleh dosa dibalik sedemikian rupa. Alam, manusia, lalu Tuhan. Kebalik saudara. Yang kita seringkali nggak sadar, ordo itu sudah dikacaukan. Kita ini hidup di dalam dunia ini dengan ordo yang terbalik ini. Maka banyak kekacauan yang terjadi. Saudara, pada waktu Adam itu dengar siapa? Dengar Hawa. Harusnya Adam dengar siapa? Dengar Tuhan. Tapi Adam enggak dengar Tuhan, dia dengar Hawa. Lalu Hawa dengar siapa? Dengar ular. Hawa harusnya dengar siapa? Adam. Tapi Hawa dengar ular. Itu ordo terbalik, saudara. Di dalam keluarga, Paulus menyebutkan ada ordonya. Siapa kepala? Kristus. Di bawah Kristus siapa? Siapa? Suami. Di bawahnya suami siapa? Istri. Ya. Lalu anak-anak di mana? Gak ada. Ya. Nah itulah keluarga. Banyak orang berpikir kalau nggak ada anak,
Enggak lengkap. Enggak, saudara. Di dalam Kristus, keluarga itu apa? Kristus, suami, istri. Itu lengkap. Jadi saudara yang mungkin ya belum dikaruniakan Tuhan anak, jangan merasa kecil hati, jangan merasa aku ini enggak sempurna, aku ini enggak utuh. Enggak. Lihat di dalam ordonya. Yesus kepala, lalu suami, lalu istri. Itulah keluarga yang utuh. Istri tunduk kepada suami, suami tunduk kepada Kristus. Kalau engkau laki-laki, engkau suami, enggak tunduk kepada Kristus, engkau enggak layak sebagai suami. Suami tunduk kepada Kristus, baru engkau didengar oleh istrimu. Dan itu tidak terjadi pada waktu awal itu. Adam dengar Hawa, Hawa dengar ular. Mereka tidak dengar Tuhan. Apa yang terjadi? Kacau. Kekacauan terjadi di dalam hidup kita. Kekacauan itu juga terjadi. Karena apa? Karena kita balik alam, ya semua alam itu apa? Ya semua kebudayaan, tradisi, rumahmu, mobilmu, uangmu, hartamu, semua ya di luar manusia. Semua itu alam, itu paling atas, lalu manusia, lalu Tuhan. Ketika ini terbalik, penilaian kita menjadi kacau, menjadi terbalik. Saudara lihat, ada hewan peliharaan lebih berharga daripada manusia. Banyak kan, hari ini ada kafe untuk anjing ya. Untuk binatang ada kafenya, padahal manusia aja jarang ke kafe, saudara. Tapi hewan ada, saudara. Bahkan hewan lebih berharga. Makanannya kalau saudara cek itu berapa, saudara? Lebih mahal dari makanan kita. Orang bisa menghabiskan waktu untuk mengajak hewan peliharaannya jalan-jalan bermain, tapi nggak punya waktu untuk ibadah, nggak punya waktu untuk saat teduh, nggak punya waktu untuk pelayanan. Tapi kita menganggap itu hal yang biasa, padahal itu penilaian salah. Lalu cara kita melihat manusia yang satu dengan manusia yang lain, apa yang kita lihat? Bagaimana cara kita menilai? Dari apa yang menempel di badannya kan? Baju yang dipakai merek apa? Mobilnya merek apa? Rumahnya di mana? Jabatannya apa? Kalau saudara mau ke rumah sakit ya, besuk, susah masuk biasanya di jam-jam khusus. Pakailah jas, pakailah batik. Percaya, dikasih masuk. Dikasih masuk. Ya, jangan pakai kaos celana pendek ya, pasti dilarang itu. Tapi pakailah rapi, masuk, saudara. Karena apa? Yang dilihat apa yang nempel di badan kita. Nilainya berapa? Itu yang cara kita melihat orang. Orang itu bernilai, berharga bukan karena dirinya. Tapi karena apa yang nempel di badannya. Apa yang dia bawa, apa yang dia pegang, apa yang dia punya. Saudara lihat cara penilaian kita, jauh sekali. Tuhan melihat kita enggak seperti itu. Dia enggak lihat kita kaya atau miskin. Kalau Tuhan menilai seperti kita menilai celaka. Kita yang miskin gak punya hak apa-apa untuk menjadi anak Allah. Kita gak mungkin diselamatkan. Tapi Tuhan gak pernah lihat itu. Dia gak pernah lihat kemewahan kita. Dia gak pernah lihat status kita. Dia gak lihat jabatan kita. Dia terima kita pada waktu kita datang kepada dia dengan hati yang hancur. Saudara, yang lebih celaka lagi, cara manusia menilai Tuhan. Itu begitu rendah sekali. Ya, baca sama-sama ya. Roma pasal 1 ayat 23, 25. 1, 2, 3. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Sebab mereka menggantikan kebenaran dengan dusta dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Kurang ajar sekali bukan? Allah yang tidak fana digantikan dengan yang fana. Allah diganti dengan manusia. Itu sudah kurang ajar. Lebih kurang ajar lagi, Allah digantikan dengan binatang. Lebih rendah lagi, saudara. Kurang ajar sekali manusia itu.
Dia pencipta yang harusnya dipuji. Tapi malah dilupakan. Kebenarannya diganti dengan dusta. Saudara lihat kelakuan manusia. Kelakuan kita. Kelakuan saudara dan saya. Yang seringkali mengganti Allah dengan sesuatu yang lain. Yang bahkan lebih rendah daripada itu. Dia yang harusnya dipuja, tidak dipuja. Dia yang harusnya utama, tidak diutamakan. Dia adalah permulaan dari segala sesuatu. Dia nomor satu, dia yang utama. Paulus mengatakan apa? Dari seluruh ciptaan, dialah yang utama, yang sulung dari seluruh ciptaan. Dia harusnya diutamakan. Dia dinomor satukan. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh manusia. Dia paling buncit, paling bawah, paling akhir. Dia adalah permulaan menjadi yang terakhir. Karena itu pada mulanya, bukan hanya mengungkapkan pada kita tentang kekekalan, kealahan, tetapi juga mengutamakan Yesus. Dia adalah yang utama, tetapi dia justru tidak yang diutamakan. Manusia sudah tidak mengenali siapa Allahnya. Roma 3 ayat 11, baca sama-sama, 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Gak ada yang peduli, gak ada yang mencari. Ini bukan hanya untuk orang yang di luar, ini menjadi peringatan bagi kita. Pada waktu kita datang ke tempat ini, siapa yang kita cari? Diakah yang kita cari? Apakah kita sungguh-sungguh memuliakan Dia di dalam seluruh aspek hidup kita? Saudara, tapi ada kabar baiknya. Dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia. Kabar baik, inilah Injil, berita baik. Saudara, Injil itu bukan nasihat baik. Injil itu kabar baik. Saudara tahu bedanya nasihat dengan kabar? Nasihat itu memberitahukan apa yang engkau harus lakukan. Engkau harus lakukan ini, engkau harus lakukan itu. Itu sebabnya beban kita berat sekali ketika kita melihat Injil itu sebagai nasihat yang baik. Saudara akan dituntut, kamu harus lakukan ini, kamu harus berikan persembahan, kamu harus perpuluhan, kamu harus puasa, kamu harus taat ini, kamu harus lakukan itu. Itu nasihat baik. Ada tips-tips praktisnya, harus ini, harus ini. Kalau saudara mau diberkati harus begini-begini. Enggak, Injil itu kabar baik. Kabar baik itu apa? Memberitahukan apa yang Tuhan sudah lakukan bagimu. Bukan apa yang kau lakukan bagi Dia, tapi apa yang Tuhan sudah lakukan. Itu sebabnya Alkitabmu adalah Injil, kabar baik yang memberitahukan apa yang Tuhan sudah lakukan bagimu. Apa yang Tuhan sudah lakukan bagimu? Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu logos, kata, ucapan. Ya. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, pemikiran kita, hati kita, kehendak kita, ya ngomong gitu ya. Jangan diem. Ya kan, istri-istri mohon ya, kasih tahu suamimu. Jangan, ya coba tebak aja, terserah. Mau makan di mana? Terserah. Susah kami ya. Jujur susah ya, kalau saudara ngomong sudah terserah, bingung ini apa ini. Makanya kan ada rumah makan terserah ya di Surabaya ya. Ngomong ya, kasih tahu. Saudara, untuk kita bisa mengenal seseorang, nggak cukup hanya dengan pengamatan. Ada banyak kali pengamatan kita salah. Nggak cukup saudara buka media sosial, ya, buka IG-mu, lalu stalking, lihat-lihat. Pak Willy ini sukanya apa sih? Oh, sukanya ngopi, ya. Karena fotonya ada foto kopi. Oh, sukanya ngopi. Belum tentu, saudara ya. Ketika saudara kirim kopi, saya bilang, loh, saya nggak suka ngopi, saya suka nyeteh. Loh, saudara kaget, loh, kan fotonya kopi. Nah, itu kan supaya keren, supaya kekinian kan. Saudara jangan percaya dengan media sosial. Saudara lihat keren itu, ya cuman ya untuk foto aja. Bisa jadi kopi itu kopi temennya, supaya kelihatan keren kan, duduk di kafe ada foto kopinya. Apakah betul-betul penyuka kopi? Ya belum tentu ya. Pengamatan itu nggak cukup, saudara. Butuh apa? Butuh interaksi untuk kita bisa mengenal seseorang. Butuh ngobrol, ngomong, ungkapkan dengan kata-kata. Saya ini sukanya begini, saya ini tidak suka begini, saya ini begini, saya ini begini.
ngomong. Baru kita kenal siapa orang ini. Kalau enggak, setelah kita cuma ngamati dari jauh, oh kayaknya dia ini orangnya tipenya begini. Enggak bisa, saudara. Akan salah. Dan dikatakan firman itu, kata-kata Allah itu jadi manusia. Cara Allah berkomunikasi kepada kita. Cara Allah memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan firman itu jadi manusia. Kata-kata Allah itu jadi manusia. Lewat Yesus Kristus lah kita mengenal Allah. Yesus Kristus lah mengungkapkan siapa Allah itu sesungguhnya. Itu sebabnya dikatakan dia adalah pewahyuan Allah paling puncak, paling ultimate, paling tinggi. Dia mengungkapkan diri Allah senyata-nyatanya. Di dalam Ibrani pasal 1, ya, langsung diungkapkan. Dulu Allah berbicara lewat siapa? Para nabi, menyampaikan firman. Tetapi di akhir zaman, Allah berbicara tentang apa? Lewat anaknya. Dia mengungkapkan dirinya lewat anaknya. Hanya lewat Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah dengan benar. Dengan jelas. Sejelas-jelasnya. Saudara, ada banyak hal yang kita nggak pahami tentang Allah. Saudara tahu kata firman, logos. Itu asal kata dari, sebenarnya itu logik ya. Logik itu berasal dari kata logos. Logika. Ya, logika itu apa? Yaitu pikiran kita masuk akal gitu ya. Pemikiran kita masuk akal. Ketika orang ngomong, iya penjelasannya masuk akal. Gitu ya. Itu logis ya, logik gitu. Nah saudara, ketika itu nggak masuk akal, kita nggak bisa nangkep, kita nggak bisa ngerti, kita ngomong nggak logis. Ya. Ada banyak orang berpikir Tuhan tuh nggak logis, nggak bisa dimengerti, susah. Siapa Tuhan itu? Susah ditangkap, abstrak sekali buat kita itu. Jangankan Tuhan, kasih Allah itu apa sah? Kasih itu apa? Cinta itu apa? Ya, barusan ya, Valentin mengungkapkan cinta segala macam. Saudara mengerti nggak cinta itu apa? Definisikan cinta itu apa? Kita ngomong terus, tapi kita nggak ngerti apa itu. Saking sulitnya, jadi di seminari ya STT Bandung dulu waktu saya kuliah. Ada teman saya akhirnya senat mahasiswa itu bikin kuis. Ya. Kuisnya apa? Definisi cinta. Jadi disuruh siapa yang paling kreatif mendefinisikan cinta. Kasih itu apa? Cinta itu apa? Ya. Mulailah kirim ya, jawabannya. Unik-unik. Ada satu yang unik saudara ya. Dia mengatakan cinta itu maaf seperti kentut. Loh kok bisa seperti kentut? Iya katanya. Seperti kentut. Ditahan sakit, dikeluarkan malu. Ya kan? Coba saudara ya. Kentut itu. Ditahan, coba tahan. Berkeringat dingin saudara ya. Bisa pucat saudara. Coba dikeluarkan. Apalagi di dalam lip saudara ya. Lebih malu lagi itu. Cinta itu seperti itu. Sulit digambarkan, sangat abstrak saudara. Kita tidak mengerti. Tetapi itu semua menjadi mengerti pada waktu apa? Pada waktu logos. Itu menjadi manusia, menjadi nyata. Apa yang kita tidak pahami dari Allah, itu bisa kita mengerti daripada Yesus Kristus. Dia jadi pribadi, dia jadi daging, dia menunjukkan Allah itu. Pada waktu murid-murid tanya, tolong tunjukkan Bapa itu. Akulah Allah. Bagaimana mungkin kamu suruh tunjukkan Allah? Kalau kamu lihat aku, lihat Bapa. Akulah Allah itu. Dia menyatakan senyata-nyatanya. Dari Kristuslah kita tahu tentang kasih itu secara nyata. Di dalam suratnya 1 Yohanes, surat pasal 4, Yohanes mengatakan Allah itu kasih. Masih abstrak, apa itu kasih? Dia mengatakan Allah menyatakan kasihnya. Yesus datang ke dalam dunia, mati di salib. Langsung kita mengerti, betul, dia adalah kasih. Gak perlu banyak penjelasan, dia datang, dia mati di salib. Menyatakan kepada kita tentang kasihnya. Kalau saudara memandang kepada salib, saudara tidak melihat kasih. Itu sudah sangat-sangat kebangetan saudara. Dia menyatakan senyata-nyatanya, real. Allah itu kasih. Apa yang kita pahami, apa yang tidak kita mengerti. Firman itu jadi manusia. Itu sebabnya saudara mengenal Allah. Itu tidak hanya sekedar pengamatan. Karena Allah itu bukan teori, bukan ide, bukan pemikiran. Saudara mungkin bisa pelajari tentang Allah.
Tapi itu tidak membuktikan saudara pasti kenal Allah. Karena dia pribadi. Dia harus dikenali. Kita harus berelasi. Itu sebabnya Yesus datang. Datang ke dalam dunia. Firman itu jadi daging. Firman itu jadi manusia. Supaya apa? Supaya kita kenal. Supaya kita bisa berelasi dengan dia. Saudara, ketika dikatakan firman itu jadi manusia. Firman itu jadi daging. Itu berarti Allah yang tidak terbatas menjadi terbatas. Allah yang berkuasa menjadi lemah, menjadi rentan. Ini adalah sesuatu yang unik, saudara. Saudara lihat kepercayaan manapun, Allah manapun, ciptaan manusia, enggak pernah digambarkan seperti ini. Tuhan ciptaan manusia selalu digambarkan apa? Kuat, gagah perkasa, hebat, super power. Semua orang berlomba-lomba menunjukkan kehebatan Allahnya. Allah itu dahsyat, Allah itu besar, Allah itu luar biasa. Itu semua Allah di dalam dunia ini ditunjukkan dengan cara seperti itu. Semua pamer kekuatan. Tetapi hanya Alkitab yang menggambarkan Allah menjadi manusia. Firman jadi daging. Yang tidak terbatas menjadi terbatas. Yang maha kuasa menjadi lemah dan rentan. Untuk apa, saudara? Kenapa? Kenapa dia harus seperti ini? Baca sama-sama Ibrani pasal 2 ayat 17-18. 1, 2, 3. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, dan yang setia kepada Allah, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin, saudara ya. Saudara lihat, dia disamakan dengan saudara-saudara. Siapa? Saudara dan saya. Dia sama dengan kita. Dia jadi sama dengan kita. Jadi manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa menaruh belas kasihan. Supaya dia bisa mendamaikan kita dengan Allah. Dan bukan cuma itu. Dikatakan dia sendiri menderita. Dicobai. Supaya dapat menolong kita. Dia tahu penderitaan kita. Dia tahu kesusahan kita. Dia tahu rasa sakit kita. Dia tahu ketidakberdayaan kita melawan dosa. Dia tahu pergumulan hidup kita. Karena dia jadi sama dengan kita. Saudara kalau ke dokter gigi, ya pilih mana? Dokter gigi yang pernah sakit gigi dengan dokter gigi yang tidak pernah sakit gigi. Enak mana, saudara? Dokter gigi yang tidak pernah sakit gigi, dia enak aja ngutak-ngatik gigi kita kan. Dia tidak pernah tahu rasanya sakit gigi kan. Tapi kalau yang pernah sakit gigi, pasti lebih hati-hati. Karena apa? Dia pernah. Dia tahu sakitnya. Gak asal ngomong, saudara. Yesus tahu pergumulanmu. Yesus mengerti. Dia jadi sama dengan kita. Itu sebabnya dia bisa menolong kita. Dia bisa membebaskan kita. Dia Allah yang jadi manusia. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya marah dengan anak saya. Saya marah karena mereka melakukan sebuah kesalahan, melanggar nilai-nilai di dalam keluarga yang saya tetapkan. Ya. Jadi ada nilai yang kita tanamkan, yang memang saya ingin itu ada di dalam keluarga saya, supaya enggak menjadi kebingungan di dalam keluarga. Ya. Dan ketika itu dilanggar, saya marah besar, saya tidak bisa terima. Karena itu berkaitan dengan prinsip nilai gitu. Jadi saya marah sekali, saya katakan papa marah. Kalian lakukan ini. Dan mereka minta maaf. Nah yang aneh adalah saya nggak bisa maafkan. Saya tetap marah, saya nggak bisa terima. Sudah 2 hari saya tidak ngomong sama mereka. Saya marah sekali. Saya nggak bisa terima. Saya bergumul, saya tidak bisa mengampuni walaupun saya ngomong iya, tapi saya sebenarnya enggak. Saudara, saya merenung itu, bergumul itu di hadapan Tuhan. Sambil nyetir mobil, saya berdoa, saya bergumul itu. Tuhan, saya marah, saya kecewa sekali. Saya sulit sekali memaafkan mereka. Sakit. Saudara, di dalam pergumulan itulah Tuhan menyatakan pada saya. Dia menyadarkan saya, mengingatkan saya. Dia mengatakan, Willy, kamu tahu, bukan cuma kamu yang sakit. Saya tahu perasaanmu. Saya jauh lebih sakit. Kamu harus tahu, anakmu itu bukan cuma sekedar anakmu.
Anakmu itu adalah anakku. Aku yang mati bagi mereka. Aku yang menebus mereka. Aku jauh lebih sakit pada waktu mereka melakukan itu. Tapi aku mau mengampuni mereka. Aku sudah mati bagi mereka. Willy, saya ingin ngomong sama kamu. Sebenarnya saya jauh lebih kecewa kepada kamu. Kamu berpikir kamu baik. Kamu berpikir kamu saleh. Kamu berpikir kamu jauh lebih baik daripada anakmu. Enggak. Kamu enggak lebih baik dari mereka. Kalau kamu mau tahu, aku lebih muak lihat hidupmu. Kamu enggak lebih baik dari mereka. Kamu lebih brengsek dari mereka. Tapi aku mengasihimu. Aku sudah mati bagimu. Aku sudah menebus engkau. Maukah engkau memaafkan anakmu? Saudara, pada waktu itu saya diingatkan itu. Saya tidak bisa ngomong. Air mata saya bercucuran. Saya mengatakan, Tuhan, kuatkan saya. Saya mau. Saudara, Yesus mengerti kita. Mengerti sakit kita. Dia mati di salib. Dia lakukan itu semua untuk kita. Dia tahu penderitaan. Saudara, pada waktu kita mengenal dia, kita tahu siapa dia. Dia Allah jadi manusia. Dia yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dia yang maha kuasa itu menjadi rentan, menjadi lemah. Bahkan bisa dibunuh, mati di salib. Kalau engkau memahami itu, engkau mengerti itu, dan engkau mengenal itu, saya percaya gak akan ada keraguan di dalam dirimu tentang kasihnya, tentang kebaikannya, tentang kepeduliannya. Engkau tidak akan mengatakan dia jahat. Engkau gak akan meragukan akan cinta kasihnya kepadamu. Pada waktu engkau melihat kepada salib. Karena engkau tahu salib bukti nyata daripada kasihnya. Itu sebabnya saudara, setiap kali engkau mengalami pergumulan yang berat. Setiap kali engkau mulai ragu tentang kasihnya. Setiap kali engkau merasa Tuhan itu tidak peduli dengan hidupmu. Saudara, pandanglah kepada salib. Pandanglah salibnya. Bukan untuk membandingkan penderitaanmu dengan penderitaannya. Biasanya kita selalu diingatkan kan. Lihat, Yesus sudah mati bagimu. Dia mencucurkan darah. Apakah engkau sudah mencucurkan darah? Penderitaanmu itu tidak seberapa dibanding penderitaannya. Gak ada artinya. Saya dulu diingatkan ini, saudara. Pada waktu pelayanan di Palembang itu kita buka pos PI. Lalu itu sekolah minggu, saya guru sekolah minggu. Kita harus pergi ke sana, masuk ke sana itu. Di luar di pinggiran Palembang itu ada satu lokasi itu banyak orang-orang Chinese-nya yang mereka ya tersisihkan, nggak ada yang perhatikan. Kita masuk ke sana, anak-anak sekolah minggu kita mulai dari sana dengan beberapa orang. Tapi untuk masuk ke sana, saudara, itu tidak mudah. Kenapa? Belum diaspal seperti sekarang. Jadi tanahnya itu masih tanah liat, itu tanah merah itu yang lengket. Gitu. Kalau hujan, jangankan sepeda motor, saudara, truk itu muter balik, saudara ya. Bukan muter balik karena takut, enggak, berputar sendiri kalau lewat situ. Saking licinnya, lalu sepeda motor kalau masuk ke sana, bannya itu jadi ban mobil. Saudara. Kenapa? Tanahnya nempel semua, itu pasti nggak bisa jalan. Kenapa? Harus didorong. Nggak bisa lagi, didorong pun nggak bisa, kadang harus diangkat-angkat. Saudara. Nempel semua itu tanah di bannya itu, sudah nggak bisa jalan. Jadi satu hari, minggu pagi, kita mau pergi ke sana, tiba-tiba pagi itu hujan. Jadi kita berdiri depan gereja nunggu. Ini hujan, berhenti apa enggak? Terus berangkat apa enggak? Berangkat apa enggak? Toleh sama teman saya, berangkat enggak kita ini gitu. Lama sudah kita tunggu. Sampai akhirnya penginjil saya datang, ya pembimbing sekolah minggu. Dia mengatakan, loh kok masih ada di sini? Kok belum pergi? Hujan. Langsung dia bercerita, kamu tahu Paulus itu karam kapal 3 hari. Tetap pergi penginjilan. Kamu tahu, Paulus itu diracun, dipagut ular, tetap pergi penginjilan. Kamu tahu, Paulus berkali-kali mau dibunuh, tetap pergi penginjilan. Penderitaanmu itu belum seujung kukunya Paulus. Pada waktu belum seujung kukunya Paulus, langsung sudah ambil sepeda motor berangkat. Hujan diterabas aja. Dibandingkan dengan penderitaan Paulus, saya ini siapa kan gitu. Pada waktu saya mengatakan, lihat pandang kepada salibnya, bukan untuk membandingkan penderitaanmu dengan penderitaan yang kita tidak sebanding. Gak mungkin. Lalu kita mengatakan, bersyukurlah karena penderitaanmu tidak seperti penderitaannya. Yang memang gitu. Penderitaan kita tidak seperti penderitaannya.
Tapi saudara harus tahu kenapa saudara pandang kepada salib. Di situ saudara melihat kasihnya. Kasihnya yang besar. Dia rela mati bagimu. Kalau dia rela mati bagimu untuk menyelamatkan kau, untuk menebus engkau, masa kan dia tidak pelihara hidupmu? Paulus mengatakan apa? Anak tunggalnya saja dia berikan. Apalagi hal-hal yang lain. Yang terbesar sudah dia berikan. Masa kan dia tidak pelihara hidupmu? Apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau takutkan? Apa yang kau cemaskan? Apa yang kau ragukan dari kasihnya? Dia sudah datang, mati di salib bagimu. Saudara, bukan cuma ini. Berita baiknya dikatakan apa? Dia diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Saudara, kata diam itu berarti berkemah, bertabernakel. Ketika kata ini dipakai mengingatkan kita kepada cerita tentang Musa yang berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Keluaran pasal 38 ayat 18. Perlihatkan kemuliaan-Mu kepadaku. Lalu apa jawab Tuhan? Tuhan mengatakan engkau tidak akan tahan. Kalau aku perlihatkan kamu gak akan tahan. Gak ada orang yang tahan. Semua mati lihat kemuliaanku. Gak bisa. Tidak ada seorang pun yang mampu melihat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kita ini berdosa. Tuhan itu maha suci. Gak mungkin bisa bercampur. Gak mungkin bisa bersatu. Mati pasti. Itu sebabnya orang-orang di perjanjian lama begitu sulit untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan itu mulia, suci, begitu agung. Gak mungkin kita bisa melihat kemuliaannya. Kita aja yang enak hari ini, Tuhan, ku tatap kemuliaan-Mu. Mati, saudara. Lalu gimana caranya orang-orang perjanjian lama itu bisa melihat kemuliaan Tuhan? Tuhan bilang, bangun kemah, bangun tabernakel. Kemah suci mulai dibangun. Setelah itu Tuhan perintahkan Musa, bikin kemah suci. Ada ruang kudus, ruang maha kudus. Yang bisa masuk ke sana hanya imam besar. Setiap kali masuk mereka memberikan persembahan. Karena apa? Mereka harus berhati-hati, jangan sampai mati. Itu sebabnya setiap kali imam besar masuk, kakinya diikat. Supaya apa? Kalau ada apa-apa, imam besar tidak berkenan kepada Tuhan. Mati bisa ditarik keluar. Kalau enggak bisa keluar dia. Seorang diri di sana. Begitu menakutkan. Tetapi kita melihat di sini. Dikatakan apa? Dia diam di antara kita. Dia berkemah. Dia bertabernakel dengan kemuliaannya. Sesuatu yang begitu jauh sekali berbeda. Di dalam Kristus kemuliaan itu dibawa datang kepada kita. Sehingga di dalam Kristus setelah kita dimungkinkan melihat kemuliaannya. Kita bisa menatap Allah yang mulia. Kita bisa melihat kepada Dia. Kenapa? Karena Dia sudah menyelesaikan apa yang menjadi pemisah. Yaitu dosa kita. Pada waktu di atas kayu salib Dia berkata sudah selesai. Tiba-tiba tabir bait suci itu terbelah dua. Tidak ada lagi penghalang. Antara ruang maha kudus dengan ruang kudus itu. Semua dibukakan oleh karena apa? Kristus. Semua pemisah itu dibukakan oleh karena apa? Kristus. Kristus sudah menyelesaikan apa yang menjadi pemisah kita dengan Allah. Yaitu dosa kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya. Apa yang menjadi kita, yang membuat Tuhan tidak mendengar kita? Bukan karena telinganya kurang peka. Apa yang membuat Tuhan tidak menolak? Bukan karena tangannya kurang panjang. Tapi karena kita yang jauh dari Allah. Kita yang berdosa. Ada dosa yang memisahkan itu. Tetapi itu semua sudah diselesaikan oleh karena apa? Yesus Kristus. Melalui kematiannya, Dia menyelesaikan itu semua. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa menatap kemuliaannya. Kita bisa menikmati kemuliaannya. Kita bisa hidup di dalam kemuliaannya. Dan itulah awal tadi. Dia yang awal. Dia yang utama. Dia yang harusnya dimuliakan. Tapi karena dosa kita tidak memuliakan Dia. Kristus pulihkan itu. Kita bisa kembali melihat kemuliaannya. Dan kita bisa hidup di dalam kemuliaannya. Dan kita bisa memuliakan Dia. Bukan karena kita. Bukan karena kekuatan kita. Tetapi karena Kristus yang memungkinkan kita untuk memuliakan Dia. Itu semuanya saudara hidup di dalam Kristus. Adalah hidup di dalam kemuliaannya. Dan hidup di dalam kemuliaannya. Adalah hidup kita adalah untuk kemuliaannya. Paulus mengatakan apa? Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah mati bagi semua orang. Supaya semua orang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang sudah mati. Sudah dibangkitkan bagi kita.
Biar kita yang sudah ditebusnya, kita yang sudah diselamatkannya, kita bisa melatap kemuliaannya. Biarlah kita hidup di dalam kemuliaannya itu. Dan kita hidup memuliakan Dia. Amin saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami siapa Yesus sesungguhnya. Dia Allah yang mulia, yang layak ditinggikan, layak dimuliakan. Dan Engkau yang memampukan kami untuk itu. Engkau datang ke dalam dunia, menebus kami, menyelamatkan kami. Sehingga kami memungkinkan melihat kemuliaan-Mu itu. Melihat Engkau yang mulia, yang awal, yang layak diutamakan, dinomor satukan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, tolong setiap kami dengan kasih karunia-Mu. Kami boleh hidup di dalam kemuliaan-Mu dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.